Shalom, puji Tuhan saudara. Hari ini kita memperingati kenaikan Kristus, kenaikan Yesus kedua kali ke surga. Kita hari ini belajar tentang esensi kenaikan Yesus ke surga. Kita baca terlebih dahulu saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Saudara, seringkali perayaan kenaikan Yesus itu tidak populer dibandingkan dengan perayaan Paskah atau Natal. Bahkan seringkali perayaan ini juga dianggap enteng oleh banyak orang. Sehingga mereka seringkali meninggalkan perayaan ini. Beda dengan Natal, beda dengan Paskah. Mereka begitu antusias. Padahal perayaan ini saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Tuhan. Mengapa penting saudara? Kita akan melihat satu hal yang sangat memberkati kita hari ini. Mengapa esensi kenaikan Yesus ke surga? Apa yang dimaksud dengan esensi kenaikan Yesus ke surga? Apa alasannya? Mungkin kita bertanya. Di dalam kitab-kitab yang kita baca, mungkin kita sudah pernah baca, oh Yesus ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Memang benar. Tetapi kita lihat, kita memahami apa esensi kenaikan Yesus ke surga. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-28. Di sana diceritakan begini, saudara. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Pada waktu Yesus disalib, ada kata-kata terakhir yang terucap, sudah selesai.
Apa yang dimaksud dengan sudah selesai? Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang ada di dalam dunia dengan sempurna dan penuh, yaitu karya keselamatan yang telah dilakukan melalui kehidupannya, melalui kematiannya, dan kebangkitannya, dan ia naik ke surga. Bukan sesuatu yang gampang, saudara. Dia melakukannya itu semua dilakukan untuk kita. Tadi dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Tadi sudah saya katakan pada waktu dia meminum cawan itu, anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan hidupnya. Jadi apa artinya, saudara? Menyelesaikan tugasnya di dunia dengan sempurna. Ia telah melunasi seluruh hutang dosa umat manusia sepenuhnya. Tidak ada yang perlu ditambahkan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Gak ada yang perlu ditambahkan. Dia sudah melunasi semuanya. Dia katakan sudah selesai. Jadi kita lihat apa esensinya. Dia naik ke surga. Artinya bahwa tugasnya dalam dunia ini sudah selesai. Untuk apa? Menebus manusia. Jadi keselamatan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Keselamatan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan itu semua sudah dibayar dengan lunas. Ia menyelesaikan misi pelayanannya dengan tanpa cacat dan sempurna. Dia lakukan itu semua tanpa cacat dan tanpa celah. Dia lakukan dengan sempurna di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan itu, saudara, dikerjakan Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambahkan untuk orang diselamatkan. Di dalam bahasa Latin, saudara, Latin kuno, dipakai kata tetelestai, bukan tai, saudara, tetelestai. Itu biasanya dipakai oleh orang dagang zaman dulu. Mereka punya hutang dan hutangnya dibayar. Jadi kita sudah dilunasi oleh Tuhan, oleh Yesus di atas kayu salib. Pada waktu itu semua, ia naik ke surga. Artinya ia sudah menyelesaikan semuanya. Dia sudah melunasi hutang-hutangnya. Dan kita nggak perlu takut, saudara. Jadi ia sudah menyelesaikan misi pelayanannya dengan tanpa cacat dan celah. Yang kedua, ia adalah Allah yang mulia. Amin. Dia mulia. Gak ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dia. Mungkin setan berkata, oh dia bukan Allah. Waktu saya bercerita dengan saudara seiman, dia bertanya, siapa
Yesus itu. Saya katakan dia Allah. Dia Tuhan. Tidak ada satupun kuasa di dalam dunia ini yang dapat dan sanggup mengalahkannya. Paulus berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Artinya apa itu, saudara? "Hei maut, di mana kuasamu?" Maut sudah ditaklukkan. Karena dia Allah yang mulia. Dia Allah yang kuasa. Kematian tidak sanggup menarik dia. Sebab dia Allah. Keilahiannya sejati. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia memiliki kodrat sama seperti Bapa. Gak berubah, saudara. Sama kodratnya, dia sama seperti Bapa. Ia pencipta, ia penopang. Di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi kalau hari ini kita hadir, kita tahu siapa yang kita muliakan. Kita tahu siapa yang kita sembah. Adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkannya. Karena dialah Allah, saudara. Yang naik ke surga, ia membuktikan, aku ini Allah. Aku ini Tuhan. Tidak ada yang sanggup mengalahkan dia. Dia Tuhan, Allah yang perkasa. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa di dalam Ibrani itu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia gilang gemilang luar biasa. Kita Wahyu mengatakan dia seperti desau air bah. Begitu dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Begitu dahsyatnya Allah kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri, tetap berdiri di hadapannya. Jadi itulah Tuhan yang kita muliakan, yang kita sembah. Ia lebih tinggi dari kuasa lain. Tidak ada kuasa kegelapan, kerajaan dunia atau kekuatan apapun yang setara melebihi kuasanya di dalam kitab Roma. Gak ada, saudara. Jadi kita harus bangga punya Allah seperti Dia. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Dia? Di bumi, di surga gak ada, saudara. Ini yang harus kita sadari. Bahwa kita menyembah memang benar-benar Allah yang hidup. Ia Allah yang tak terbatas. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menggagalkan kehendak-Nya. Dia tak terbatas, saudara. Dan tidak ada siapapun yang dapat menggagalkan rencananya di dalam hidup kita. Amin.
Dia Allah yang gak pernah gagal. Itu Allah kita. Luar biasa. Rencananya di dalam hidup kita tidak pernah gagal. Jadi apa yang mesti kita takuti, saudara? Apa yang mesti kita takuti? Karena semua ada di dalam kekuasaannya. Ini yang luar biasa. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga. Ia, Yesus, memperhatikan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Luar biasa. Dia, Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memperhatikan kita. Sekalipun seolah-olah dia naik ke surga dan murid-muridnya ditinggal sendiri. Oh enggak, saudara. Dia memperhatikan, dia melihat apa yang terjadi. Itu yang dikerjakan Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus. Di dalam Ibrani 13 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah yang difirmankan Allah. Pada waktu dia naik ke surga, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Makanya dia berkata, tunggu, nantikan apa yang aku janjikan. Penolong, kekuatan di dalam hidup kita hanya Yesus, saudara. Dan Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan ini sangat luar biasa, saudara. Kita melihat di dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri. Dia Allah, seolah-olah mungkin waktu itu naik. Yesus naik ke surga, tetapi sekali lagi dikatakan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia melihat kita. Itu yang dilakukan Yesus, saudara. Ingat pada waktu dia menganiaya jemaat Tuhan. Paulus menganiaya jemaat Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan pada waktu dia sampai ke Damsyik? Dia rebah. Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berapapun beban kita hari ini, saat menghadapi situasi yang saat sekarang ini, saudara, Tuhan sudah katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sendirian. Dia sudah berjanji akan mengirimkan
penolong, penghibur, kekuatan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Jadi kita saudara, hari ini kita tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Dia selalu ada bersama kita. Kenaikannya ke surga tidak membiarkan kita sendiri. Di dalam terjemahan yang lain, tidak akan pernah mengabaikan. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Juga tidak pernah membiarkan kita, menelantarkan kita, saudara. Tuhan luar biasa. Dia naik ke surga. Tetapi dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia tidak pernah mengabaikan murid-muridnya. Dia tidak berkata demikian, yang sudah aku naik ke surga. Ini urusanmu sendiri, lakukan. Enggak. Tuhan sudah memberikan janjinya kepada murid-muridnya. Dan kepada kita umatnya. Bahwa ia tidak pernah mengabaikan. Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahwa bahkan di dalam kitab Yesaya 49, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kenaikannya bukan berarti dia meninggalkan kita. Justru kenaikannya, dia memperhatikan kita, dia melihat kita. Bahkan kita dikatakan kita dilukisnya di telapak tangannya. Bahkan di dalam terjemahan lama, di terjemahan lain dicacah. Dilukis ke orang NATO, saudara. Nama saudara. Jadi kalau Tuhan sudah menato, mungkin dicacah di sini nama kita. Siapa yang takut? Kita sudah sangat luar biasa diperhatikan Tuhan. Dia mengukir, dia mencacah nama kita di telapak tangannya. Kita diukir begitu rupa, tidak asal-asalan, tetapi nama kita diukir begitu rupa. Kenapa? Karena Dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang luar biasa. Tetapi anak-anaknya seringkali meninggalkan. Meninggalkan dia. Pada waktu Paulus melakukan itu semua. Dia hanya bilang gini, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Begitu berharganya kita, saudara. Kadang-kala banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Padahal dia adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah anak-anak Tuhan yang sudah diukir namanya. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa kehidupan mereka berharga di hadapan Tuhan.
Ia juga memperhatikan umatnya. Mata Tuhan tertuju kepada umatnya, memperhatikan secara detail pergumulan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid sering berkumpul, saudara, dengan keadaan pintu tertutup. Mereka takut ditangkap. Mereka takut nanti ketahuan dia ditangkap. Tapi kita lihat bagaimana ketakutan mereka hilang saat Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Pergumulan, sakit penyakit, beban berat di dalam hidup kita, saat Yesus ada di tengah-tengah kita, saat Yesus berdiri di depan kita, apa yang perlu kita takuti? Murid-murid ini bersuka cita. Luar biasa. Saat Yesus ada di tengah-tengah kita, apa yang perlu kita takuti? Itu yang seringkali menjadi pertanyaan. Apa yang perlu ditakuti? Mengapa banyak anak takut, anak-anak Tuhan takut? Padahal Yesus ada di tengah mereka. Kadang-kala kita nggak sadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Berapapun pergumulan kita, beratnya, bagaimanapun beratnya pergumulan kita, Yesus ada di tengah-tengah kita. Yang keempat, saudara. Yang keempat. Menjadi pengantara dan pembela dan imam besar agung kita. Dia menjadi pengantara. Dia tidak duduk lalu selesai, enggak, saudara. Dia tidak naik ke surga lalu duduk-duduk, saudara. Enggak. Tetapi dia menjadi pengantara kita. Apa maksudnya, saudara? Ia menjadi pembela di pengadilan surgawi. Pada waktu pada waktu kita berdosa, iblis datang, iblis menuduh. Tuh lihat, si A sudah melakukan ini, si B sudah melakukan ini. Yesus membela, benar. Memang Yesus berkata, memang benar. Dia melakukan ini, melakukan itu. Tetapi dia telah kutebus dengan darahku. Aku sudah mati di kayu salib. Dan ia sudah kutebus dengan darah anak domba. Terhapus. Ini yang dilakukan Yesus, saudara. Membela kita. Mungkin kita pernah punya masa-masa lalu, mungkin dosa-dosa yang seringkali menuduh kita. Sehingga pikiran perasaan kita tidak nyaman. Saya mau katakan, Yesus telah menebus kita. Setan menuduh kita. Kita katakan, aku telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Itu yang dilakukan Yesus. Dia membela kita. Dia melangkah maju sebagai pembela.
Dan Yesus berkata, aku sudah menembus mereka dengan darah yang mahal. Dan mengatakan dia tidak bersalah. Hari ini, saudara, apa mandat Tuhan bagi kita, gereja Tuhan? Di dalam Kisah Rasul di sana diceritakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita sudah percaya Yesus, bukan? Kita diberikan mandat oleh Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Saya pernah katakan ini kepada seseorang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya memberitakan kabar baik kepada kamu. Saya tidak memberitakan agama. Tapi saya memberitakan nama Yesus, kabar baik itu. Saya tidak ingin menjadikan kamu, nanti kamu nanti harus ke gereja, enggak. Saya katakan, saya memberitakan kabar baik, yaitu Yesus. Saya tidak ingin menjadikan kamu Kristen. Tetapi saya ingin supaya kamu tahu bahwa seseorang tidak bisa diselamatkan kalau tanpa Yesus. Dia berpikir. Dan hari ini mandat itu diberikan kepada kita, gerejanya hari ini. Mandat untuk gerejanya menjadikan saksi bagi Kristus, yaitu jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan dan mempunyai rumah yang dijanjikan seperti kita. Dan yang paling luar biasa adalah kedatangan Tuhan. Dia berjanji akan datang menjemput kita. Kita ditempatkan di rumah yang sudah disediakan Tuhan. Luar biasa. Dia menjemput kita, tidak ditelantarkan kita. Tetapi dia menjemput kita, gerejanya. Dan dia dibawa di dalam kemuliaan. Dan dia juga berjanji, aku akan memberikan tempat bagimu. Artinya rumah bagimu. Saudara, Tuhan naik ke surga. Bukan dia membiarkan kita. Tetapi dia berjanji menyediakan tempat bagi kita. Mengangkat kita, gerejanya, dan menyediakan tempat bagi kita. Selama kita masih hidup, firman Allah katakan, jadikan semua bangsa muridku. Ini yang mandat yang Tuhan berikan kepada kita, gerejanya. Karena itu hari ini, berapa banyak firman yang kita sudah sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Dan sudah berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan? Hari ini saudara, mungkin itu keluarga, mungkin itu anak, mungkin itu istri, suami. Itu adalah tanggung jawab kita, gerejanya. Dia naik ke surga, bukan berarti dia membiarkan kita sendiri. Tetapi inilah waktunya gereja yang bergerak dan gereja yang menjadi motor
untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Karena itu mari hari ini firman Tuhan yang singkat ini membawa kita semakin sadar bahwa Dialah Yesus Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, jiwa-jiwa di dalam hidup kita. Amin.